Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Kalandra terdiam bingung. Apakah karena mata saya yang sembam? Akhir ini saya memang sering menangis karena istri saya masih sulit makan, Mbak. Arum mengernyit serius, dan ia juga refleks menelan ludahnya. Pengakuan Kalandra barusan cukup mengusiknya karena lagi, penyebab kesedihan pria itu masih sama. Meski bukan yang menyebabkan ia bertanya-tanya karena yang membuat Arum penasaran adalah bau busuk, Arum yang iba sekaligus bersimpati kepada keadaan istri Kalandra, sengaja bertanya-tanya. Mas sudah coba bawa istri Mas ke dokter buat semacam konsultasi, Mas? Kayaknya di rumah sakit ini, dokternya bagus. Kalau yang spesialis kandungan jadwalnya hari Rabu dan Kamis, Mas. Mas bisa daftar lewat online, ada semacam website gitu, Mas. Kalandra mengangguk. Awalnya sudah, Mbak. Namun sekarang, istri saya kayak pasrah. Paling ya diakalin sendiri, semacam konsultasi online, terus tebus obat sendiri sesuai resep dari dokter. Oh, kemarin Mas bilang, istri Mas susah makan nasi, ya? Tapi kalau makan semacam kupat atau lontong masih mau. Nanti aku buatkan lontong pakai daun kalau gitu, ya. Buat stok istri Mas. Kan lumayan kalau semacam makan lontong, masih mau. Nanti saya akalin buat teman makannya semacam opor apa ketoprak. Istri Mas doyan, kan? Atau, nanti Mas kasih nomor saya saja. Biar kalau istri Mas mau makan apa, bisa langsung hubungi saya. Mana tahu saya bisa bantu. Setelah berbicara panjang lebar mengenai masalah makan istri Kalandra, Arum sengaja menanyakan perkara bau busuk. Hah? Bau busuk? Bau busuk bagaimana, Mbak? Kalandra kebingungan, tapi ia menyadari, jantungnya menjadi berdetak lebih cepat hanya karena perkara bau busuk yang sedang Arum tanyakan. Memangnya Mas enggak mencium bau busuk? Arum masih bertanya dengan sangat hati karena biar bagaimanapun, apa yang ia tanyakan terbilang sensitif. Jangan sampai, hanya karena rasa ingin tahunya, tapi itu merupakan bagian dari kepeduliannya kepada Kalandra, hubungan mereka malah hancur. Walau tampak akan mengelak, Arum merasa seorang Kalandra menjadi gelisah akibat pertanyaannya. Seolah memang ada yang sengaja pria itu coba sembunyikan. Bau busuk bagaimana, sih, Mbak Arum? Kalandra menatap Arum dengan tatapan frustrasi. Arum sulit mengartikan tatapan pria di hadapannya, tapi ia melihat luka yang begitu besar dan tengah Kalandra sembunyikan. Terlebih, Kalandra sudah langsung gelisah. Mas Kalandra, sehat, karena terakhir kali, Kalandra Arum ketahu mengonsumsi obat masuk angin. Bahkan Arum yang membuatkannya dengan teh manis hangat. Kini, pria di hadapannya mengangguk, anggukan yang sangat kaku dan malah membuat Arum ragu. Arum meragukan jawaban Kalandra. Pria itu seolah tidak mau diusik urusan pribadinya, bahkan sekadar urusan kesehatan. Kalandra terlihat jelas hanya ingin membahas kerjasama mereka saja tanpa hal lain. Saya memang sedang agak flu, dan penciuman saya sudah mulai terganggu, Mbak. Kalandra bertutur penuh pengertian, berusaha meyakinkan. Dari cara Arum bertanya, ia sadar wanita itu sedang mencoba mencari informasi darinya. Tapi harusnya bukan COVID, sih, Mbak. Namun memang udah enggak jelas ke bau. Duh, kalau aku tetap memaksa, kesannya aku keterlaluan banget, batin Arum. Memangnya bau busuk bagaimana, sih, Mbak? Kok Mbak seserius itu? Lanjut Kalandra lantaran diamnya Arum juga disertai kegelisahan. Wanita itu tampak serba salah sekaligus tak enak hati kepadanya. Arum menghela napas pelan. Saya jadi enggak enak bilangnya, Mas. Ya sudah, Mbak. Katakan saja, enggak apa kok. Posisinya kan hidung saya lagi gangguan. Kalandra meyakinkan. Iya, Mas, maaf banget pokoknya, daripada, Iya, Mbak, enggak apa, katakan saja. Kalandra masih meyakinkan. Ia sampai tersenyum meski senyum yang ia hasilkan jauh dari bahagia apalagi hangat. Busuk kayak, Arum terdiam sejenak. Berat rasanya untuk melanjutkan. Mas. Ia tak berniat menceritakan kasus Aedan yang juga menjadi bau busuk setelah keluar dari rumah Kalandra. Arum takut Kalandra makin tertekan. Iya, pria itu sama sekali tidak menunjukkan tanda
tanda tersinggung, tapi cenderung sedih sekaligus tertekan. Bangkai, Mbak. Setelah sempat diam kebingungan, Kalandra juga mendadak syok tapi Arum merasa pria itu hanya sedang pura-pura. Tentunya akan salah jika Arum terus memaksa pria itu untuk cerita. Kayaknya memang harus pelan-pelan. Tapi kok Mas Kala juga sampai bau busuk? Ya, sumbernya memang Mas Kala. Apa memang ada di dalam rumah dan masih bersinggungan dengan Mas Kala? Pikir Arum yang kembali tersenyum masam di tengah kenyataannya yang masih menatap Kalandra. Pria itu mengabsen pakaiannya, seolah sedang berusaha mencari sumber bau busuk yang dimaksud. Bersamaan dengan itu, sebenarnya Arum juga mengamati. Karena jika ia melihat dari penampilan Kalandra yang kali ini memakai kemeja lengan panjang slim fit warna abu-abu, semuanya memang tampak baik-baik saja. Namun, bagian dada sebelah kiri dan juga lengan kiri bagian dalam Kalandra, seolah dihiasi bekas noda yang sudah meresap. Iya, meski kemeja lengan panjang Kalandra berwarna abu-abu, mata Arum yang masih bekerja dengan baik bisa menemukan perbedaannya. Bergegas Arum berdiri menghampiri Kalandra. Ia mendekati bagian yang ia curigai dan benar saja, ia sampai nyaris muntah. Kendati demikian, ia tetap menunjuk bagian yang ia curigai. Hah, Kalandra makin kebingungan. Baunya dari situ, Mas. Arum meyakinkan karena jika dilihat dari dekat, bekas terbilang luas, seolah Kalandra telah mendekapnya, terlihat sangat jelas. Oh, ini, ya ampun saya lupa kalau tadi pagi, kucing istri saya meninggal dan pas saya temukan sudah jadi bangkai, Mbak. Tadi saya refleks gendong kucingnya karena istri saya histeris banget pas tahu kucing kesayangannya meninggal. Duh, efek lupa dan hidung juga gangguan, saya sampai enggak sadar. Kalandra benar gugup, tapi ia sengaja langsung pamit untuk ganti pakaian terlebih dulu. Ia memberitahu Arum bahwa dirinya memiliki pakaian ganti di bagasi mobilnya. Kenapa Mas Kala sampai sibuk menjelaskan jika semuanya memang baik saja? Jika aroma bangkai itu memang dari kucing istrinya yang meninggal, kenapa Mas Kala harus segugup, bahkan sepanik itu? Dan jika itu memang bau busuk dari bangkai kucing, kasus bau busuk Aidan semalam, kenapa? Masa iya karena kucing juga? Termasuk mengenai kepekaan sekaligus kepedulian istri Mas Kala, masa iya seorang istri, enggak mengoreksi penampilan suaminya yang mau pergi padahal mereka ada di tempat yang sama? Pikir Arum sambil melepas kepergian Kalandra. Pria itu meninggalkannya dengan sangat tergesa-gesa hingga ia makin curiga. Coba nanti gimana? Kalau Mas Kala sampai bau busuk lagi setelah Mas Kala dari rumah, berarti masalahnya ada di rumah. Namun jika Mas Kala tetap bau walau Mas Kala belum ke rumah, berarti masalahnya ada di Mas Kala. Soalnya alasan yang Mas Kala berikan tadi menurutku kurang masuk akal, pikir Arum yang berniat akan melakukan penyelidikan andai ia sampai mampir ke rumah Kalandra lagi. Terlepas dari semua kecurigaan Arum, wanita itu berharap semuanya baik-baik. Tapi kok aku jadi penasaran ke istrinya Mas Kala, ya? Arum mendadak merenung sejenak. Seorang suami sampai menangis karena istrinya susah makan. Sementara saat aku ke sana kemarin malam dan Aidan sampai dibawa menemui istrinya, bukannya aku bertemu istrinya, yang ada malah Aidan bau busuk. Atau jangan-jangan, istrinya Mas Kala sakit makanya enggak bisa keluar buat menemui aku, ya? Secara, Mas Kala saja seakrab itu orangnya, masa iya istrinya yang aku masakin tetap enggak ada niat buat menemui aku? Atau jangan-jangan malah, sakitnya istrinya Mas Kala, yang menjadi sumber bau busuk? Arum makin sibuk bertanya-tanya, dan perkiraannya sumber busuknya ada di Kalandra terpatahkan lantaran setelah ganti pakaian, siang menuju sore, Kalandra yang kembali, baik-baik saja. Pria itu tak lagi bau busuk. Sama persis dengan kejadian yang menimpa Aidan. Aidan kembali wangi dan tak bau busuk lagi setelah Arum bersihkan. Orang tua Septi mau menebus Angga karena bagi mereka, ulah Angga masih bisa dimaafkan dengan jaminan. Mereka akan memastikan Angga enggak lepas tangan ke Aidan. Kalandra bertutur serius terbilang kesal. Arum yang masih sibuk masak langsung bengong sekaligus lemes. Dia mau langsung dinikahkan sama Septi, ya, ibaratnya. Alasan orang tua Septi menebus ini itu asal Angga bebas karena mereka ingin Angga menikahi Septi secepatnya. Mbak Arum enggak usah takut karena kalau Mbak memang mau, meski paling hanya beberapa bulan kurungan, saranku maju saja biar mereka kapok. Kalandra meyakinkan. Tapi kok, hukumnya terkesan jadi bisa dibeli sih?
Mas, keluh Arum yang jujur saja kecewa meski ia memang sudah mendapatkan uang 30 jutanya. Kalandra sudah memberikan uangnya kepadanya dan tinggal dihitung saja. Itu masuk semacam mediasi, Mbak. Kalau Mbak mau lanjut ya lanjut naik ke sidang. Namun kalau Mbak milih dikasih ganti rugi, ya kasus ditutup dan Mbak sudah nggak bisa nuntun lagi. Arum tak langsung menjawab, tapi ia ingat pengakuan Supri mengenai Septi. Sebenarnya saya curiga kalau anak Septi malah anaknya si Supri, Mas. Saya tahu Angga mungkin tak peduli, tapi apakah fakta itu anak Supri bisa membuat perubahan berarti? Itu hanya akan menjadi urusan mereka yang menjalani, Mbak. Soalnya melihat dari kasus Mbak, mantan suami Mbak bukan tipikal yang akan peduli ke hal yang lain selain ke keluarganya. Bisa jadi, demi keutuhan rumah tangga si Mbahnya, dia tetap bersedia menikahi Septi. Sementara kepada Aidan, saya sangat yakin dia tetap enggak peduli, walau mungkin nanti akan ada surat perjanjian dia wajib kasih nafkah ke Aidan. Jadi saran saya, biar tuh pria jera, meski hanya beberapa bulan, lanjut penjarakan saja. Agar Septi dan keluarganya juga kapok sudah membenarkan zina, sergah Kalandra. Ya sudah, Mas, begitu saja, dilanjut saja. Arum mantap dengan keputusannya, karena baik Angga maupun Septi malah seolah sengaja mengajak perang. Malamnya, Arum tidak berencana mampir ke rumah Kalandra meski wanita itu berniat melakukan penyelidikan secara diam-diam. Andai ia ada di rumah Kalandra dan bau busuk yang membuatnya curiga, juga masih ada. Arum ingin memastikan bau busuk yang sampai membuat gerak-gerik seorang Kalandra mencurigakan. Namun, hujan yang tiba-tiba turun deras bersama angin kencang, tepat ketika Arum baru akan lewat di depan rumah Kalandra yang tengah wanita itu amati, menjadi alasan Arum berhenti dan terdiam. Karena kebetulan juga, mobil Kalandra baru akan menepi di depan gerbang rumah. Kalandra mengklakson Arum, memintanya untuk masuk ke mobil. Bak Arum masuk, hujan angin, kasihan Aidan. Kalandra buru turun sambil membawa payung menghampiri Arum lantaran wanita itu tetap diam dan hanya melindungi Aidan melalui dekapan. Pria itu memberikan payungnya kepada Arum, kemudian bergegas membuka gembok gerbang tanpa memakai pelindung karena payungnya saja diberikan kepada Arum. Kok bisa kebetulan begini, ya? Pikir Arum sulit percaya, sang pemilik kehidupan seolah merestui niatnya. Bilqis di rumah, kan, Mas, ucap seorang ibu berjilbab hijau dari tempat duduk sebelah setir. Bilqis lagi kurang enak badan, Bu. Memangnya di rumah enggak ada yang bantu? Kamu buka pintu hujan-hujanan gitu. Ada, tapi cuma pagi soalnya lagi musim panen padi. Yang biasa bantu lagi sibuk urus panen, Bu. Ternyata kali ini Kalandra tak datang sendiri. Pria itu datang bersama ibu yang melongok dari jendela kaca sebelah kemudi. Arum memperhatikannya kemudian tersenyum hangat kepada wanita tersebut yang juga langsung tersenyum hangat ketika tatapan mereka bertemu. Jika melihat garis wajahnya, wanita tersebut mirip Kalandra. Bisa jadi, wanita tersebut memang merupakan mama dari Kalandra karena dari obrolan barusan saja, konteksnya terdengar sangat dekat ditambah Kalandra yang memanggilnya Bu. Bak, masuk. Kalandra kembali berseru sembari menuju mobil yang juga ia kemudikan lagi memasuki garasi rumah di sebelah teras. Arum sempat berpikir untuk pulang mengandalkan payung pemberian Kalandra. Namun kali ini, wanita itu sengaja memanfaatkan untuk bertemu dengan istri Kalandra yang sepertinya bernama Bilqis. Ibu yang datang bersama Kalandra sibuk menanyakan keadaan Bilqis. Termasuk ketika di dalam rumah, si wanita yang Kalandra panggil ibu itu meminta untuk bertemu Bilqis. Iya, Bu, bentar aku panggilin, sergah Kalandra sambil buru meninggalkan Arum dan sang ibu duduk di ruang tamu. Ia buru-buru pergi lantaran tubuhnya terbilang kuyup. Bak, putra, apa putri, usia berapa itu? Kelihatannya masih bayi. Malam kok dibawa pergi? Pamali, ucap ibu-ibu tersebut sambil melongok wajah Aidan. Tapi sekarang kayak udah enggak kenal Pamali ya. Kalau saya sih jujur memang penakut, jadi apa-apa ya nurut. Dibilang Pamali, ya bakalan patuh gitu. Senyum di wajahnya mendadak hilang lantaran bau tak sedap yang ia endus. Tak beda dengan si ibu, Arum juga mencium bau tak sedap dan memang bau busuk. Bau busuk yang tercium dari ruang bagian dalam. Baik Arum maupun Ibu Kalsum selaku ibu dari Kalandra, mendadak sibuk mengendus ke arah sumber aroma tak sedap itu.
Ternyata bau busuknya ada di rumah. Jadi makin yakin, bau busuknya bukan bersumber dari tubuh Mas Kala, melainkan memang ada di rumah ini. Andai pun istrinya sakit parah sampai menimbulkan bagian busuk, sekelas Mas Kalandra enggak mungkin membiarkannya. Pasti sudah dirawat intensif di rumah sakit. Harusnya gitu, kan? Tapi kok ini enggak, ya? Terus, bau busuk ini, bau bangkai apa? Batin Arum. Bagi Arum, Tuhan seolah mengutusnya untuk menyelidiki sekaligus memecahkan perkara bau busuk di dalam kediaman Kalandra. Semuanya seolah dipermudah, ditambah Ibu Kalsum yang juga mempermasalahkan bau busuknya kepada Arum. Wanita yang mengaku penakut itu merengek minta ditemani kepada Arum. Iya, kan, bau busuk, ada bangkai apa ini ya, di dalam. Padahal tiap pagi kata Kala, ada yang datang buat bantu urus rumah. Si Bilkis pun di rumah, masa iya bau enggak sedap begini? Sekelas Bilkis yang biasanya serba steril, masih anteng, keluh Ibu Kalsum yang kemudian masuk ke ruang rumah bagian dalam. Arum pun turut menyusul, meski ia hanya bertahan di ruang itu, di depan pintu menuju ruang dalam. Kendati demikian, dari sana saja aromanya sudah sangat kuat. Mas, ini ada bangkai apa sih? Bau banget loh. Kis, kamu sehat, kan? Seru Ibu Kalsum sambil melongo ke setiap sudut, cari ke sana. Baunya dari sebelah tangga, Bu. Dari ruangan sebelah sana, ujar Arum. Ruangan yang menjadi sumber kemunculan Kalandra ketika malam membawa Aidan dan membuat Aidan bau busuk. Ibu Kalsum yang sudah memepat hidungnya menggunakan jemari tangan kanannya, menatap murung Arum. Kamar si Kala, dong. Itu kan kamar Kala. Ujarnya masih menatap Arum, tapi yang bersangkutan langsung tersenyum masam. Coba sini, banyak bantu cari. Soalnya enggak biasanya ibu merinding gini. Kali ini ia kembali merengek karena jujur saja, suasana di sana jadi kurang nyaman untuknya. Atmosfer di sana menjadi dingin. Dingin yang berbeda dan terus membuatnya merinding, selain bau busuk yang juga tercium makin kuat. Arum melangkah mendekat, diiringi Aidan yang mulai merengek dan perlahan menangis. Tangis Aidan benar pecah, terlebih ketika akhirnya aliran listrik mendadak mati bersamaan dengan gelegar guntur yang disertai kilat, menjadi satu-satunya cahaya di sana. Ibu Kalsum yang ketakutan sampai memeluk Arum sangat erat karena kebetulan, mereka sudah bersebelahan di depan anak tangga. Mas, mati lampu lo ini. Kamu lagi ngapain sih? Ibu takut. Ibu Kalsum sampai berteriak, tak kalah kencang dari tangis Aidan. Iya, Bu. Ini aku ada di kamar mandi. Sayang, tolong carikan senter dong. Kamu masih di kamar, kan? Seru Kalandra terdengar jelas dari dalam kamarnya dan pintunya tertutup rapat. Ya Allah, aku beneran enggak bisa berhenti merinding. Tangis Aidan sekencang ini dan di sebelahku kayak ada yang enggak mau Aidan lihat. Batin Arum sampai menahan napas. Namun kemudian dalam hatinya ia berdoa. Lantaran tangis Aidan tetap pecah, Arum membisikkan ayat suci di sebelah telinga Aidan yang ia belai penuh sayang. Walau geraknya terhalang oleh Ibu Kalsum yang masih memeluknya sangat kencang, Arum tetap mengaji berbisik-bisik di sebelah telinga Aidan. Bak, kamu takut juga enggak, sih? Kamu doa begitu. Ibu jadi tambah takut. Duh, pengin pipis, bak, rengek Ibu Kalsum makin mengeratkan dekapannya. Sayang, senternya kamu taruh di mana? Sudah dicas, kan? Suara Kalandra masih terdengar berseru dari dalam kamar sana. Pria itu baru saja membuka pintu kamarnya. Meski tidak dibuka sepenuhnya dan benar sedikit, bau busuk itu tercium sangat kuat dari sana. Bau busuknya benar-benar dari dalam kamar Kalandra. Arum dan Ibu Kalsum yang kiranya berjarak 6 meter dari pintu kamar Kalandra, refleks diam, bengong menatap tak percaya ke arah kamar Kalandra. Kalandra yang melilit tubuh bagian bawahnya menggunakan handuk putih, menjadi kebingungan ditatap layaknya sekarang oleh kedua wanita di hadapannya. Kedua wanita yang menjadikan senter ponsel sebagai sumber penerangan. Arum yang menegang ponsel, tapi Ibu Kalsum yang mendekap erat Arum malah menjadi menatapnya dengan tatapan sulit diartikan. Bau busuk, Mas. Sekuat ini, dan baunya dari kamar Mas, ucap Ibu Kalsum berat. Dalam diamnya Arum yakin, Ibu Kalsum seolah sudah duga kemungkinan fatal yang berkaitan dengan bau busuk di sana dan sumbernya mereka yakini dari dalam kamar Kalandra. Iya, Bu, saya juga bingung, bau busuk.
Bau busuk begini padahal hidung saya sedang gangguan tapi masih bisa nyium bau busuknya. Saya tanya Bilqis, dia enggak tahu, ucap Kalandra tak bersemangat. Coba Bilqis suruh keluar, ibu ingin bertemu Bilqis, sergah Ibu Kalsum tak sabar. Detik itu juga Arum menahan napas karena biar bagaimanapun, dirinya juga penasaran pada Bilqis. Arum sampai curiga, jangan Bilqis malah berperan penting dalam bau busuk di kamar sana. Lebih anehnya lagi, tak ada tanda-tanda Bilqis beraktivitas karena semacam suara lirih saja tidak sampai terdengar. Yang, sayang, Kalandra menatap sungkan sang mamah lantaran dari belakangnya yang dipanggil tak kunjung menyaut. Bentar, Bu, ia memasuki kamarnya yang benar sunyi, jauh dari suasana luar yang sedang hujan angin disertai petir dan benar-benar riuh. Mbak, demi apapun, firasat saya sudah enggak enak, Mbak. Ibu Kalsum tak hentinya merengek. Rengekan yang makin lama menjadi isak tangis lirih. Wanita itu membenamkan wajahnya di punggung Arum sambil terseduh. Sabar, Bu. Demi anak ibu. Apapun yang terjadi, kita doakan yang terbaik saja. Arum berusaha setenang mungkin meski ia mulai menduga, ada yang tidak beres dengan istri Kalandra. Di dekapan Arum yang masih melantunkan ayat suci, Aidan yang masih saja menangis, seolah memang ada yang mengganggu di sana tapi hanya Aidan yang bisa merasakannya. Si Bilqis sedang hamil muda, lirih Ibu Kalsum terseduh. Innalillahi wa inna. Bu, istighfar, jangan begitu, kita belum tahu kebenarannya. Arum mengingatkan, meski sebenarnya, itu juga yang ia pikirkan. Terseduh dan sengaja ditahan, Ibu Kalsum berkata, sudah ada 3 minggu, Bilqis katanya sakit dan selama itu, kami enggak pernah komunikasi, apalagi bertemu, Mbak. Jangankan bertemu, was saja tidak ada yang dibaca. Innalillahi, batin Arum yang terpejam damai. Dadanya langsung kebas, sedangkan ingatannya menjadi dihiasi pertemuan pertamanya dengan seorang Kalandra. Di malam pertama ia dan Aidan tinggal di warung, Kalandra datang. Pria itu memesan mie rebus untuk istrinya yang sedang mengidam dan dikata sudah tidak enak makan atau malah tidak mau makan selama 2 hari terakhir. Jangan-jangan, alasan Bilqis tidak mau makan karena memang wanita itu sudah. Membayangkan apa yang terjadi pada Bilqis dan kemungkinan terfatalnya wanita itu memang sudah meninggal lama, tapi Kalandra tidak menyadarinya atau pria itu memang tidak bisa menerima kenyataan saking sayangnya, hati Arum teriris pedih. Malahan, hati Arum juga sampai remuk redam. Rasanya lebih menyakitkan daripada dibuang seperti yang ia rasakan. Yang, ibu sudah datang dan ibu ingin bertemu. Temui bentar, yuk, aku gendong, Yang. Bujuk lirih Kalandra yang terdengar lembut syarat perhatian, masih terdengar. Karenanya, Arum mengajak Ibu Kalsum untuk memastikan. Namun, wanita parubaya itu ketakutan karena sepertinya memang penakut. Omoh, Mbak. Wedi, ibu beneran takut, apalagi kalau memang benar. Apalagi putramu terus nangis gitu. Cah cilikan konon bisa melihat sekaligus merasakan yang kasat mata semacam arwah dan hantu, Ibu Kalsum masih berbisik-bisik. Kedua tangannya mencengkeram pinggang Arum sangat kuat. Kalau hanya saya yang masuk kamar malah enggak sopan, Bu. Dan kalau saya masuk kamar, otomatis ibu di sini sendiri, balas Arum. Jangan, Mbak. Di sini saja. Kalau kita terus di sini, dramanya enggak kelar, Bu. Kasihan anak-anak ibu, Mas Kala kasihan, Mbak Bilqis juga kasihan. Setelah susah payah meyakinkan, akhirnya Ibu Kalsum setuju masuk ke kamar Kalandra yang pintunya terbuka sempurna. Aroma busuk tercium sangat kuat dari sana. Aroma khas bangkai yang sudah langsung membuat Arum pusing sekaligus mual. Ibu Kalsum sampai sudah berulang kali uwa-owe menahan mual. Arum memimpin langkah, mengandalkan senter ponsel, sedangkan Ibu Kalsum yang penakut, terus di belakang Arum. Ibu Kalsum tak hanya membenamkan wajahnya di punggung Arum. Karena mama dari Kalandra itu juga mendekap erat perut Arum hingga Arum kesulitan bergerak apalagi melangkah. Langkah Arum benar berat ditambah sepoi angin yang seolah mengiringi makhluk tak kasat mata berlarian di sekelilingnya dan berusaha mengganggu langkahnya. Merapal doa di tengah suasana yang mendadak horor, sampailah Arum di bibir pintu kamar Kalandra. Tepat di detik berikutnya, listrik kembali menyala, tapi detik itu juga Ibu Kalsum yang penakut menjerit histeris. Susah payah Arum meyakinkan sekaligus menenangkan Ibu Kalsum,
tapi bukannya bisa mengontrol ketakutannya, wanita itu malah jatuh pingsan. Bersambung dulu ya teman-teman.